Sebelum videonya dimulai, gue mau kasih disclaimer dulu. Pertama, gue bukanlah teknisi komputer berpengalaman. Gue hanya pernah rakit PC beberapa kali waktu SMK, dan PC yang gue rakit sekarang ini sangat berbeda dari PC yang di sekolah gue. Jadi mohon maaf kalau di video ini ada banyak kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil. Gue hanya berniat untuk sharing pengalaman gue, dan kalau kalian cari video cara rakit PC yang lebih detail, bisa cek channel lain yang lebih spesifik seperti Gaptech ID, Skillas IT, atau yang lainnya. Selamat menonton! Yang pertama harus kalian keluarin adalah motherboard. Nah, setelah motherboardnya siap, yang selanjutnya harus kalian keluarin adalah prosesor. Ya, harus kalian tentuin dulu prosesornya. Jadi kalian jangan milih motherboard dulu baru milih prosesor, tapi kalian pilih dulu prosesor baru pilih motherboard. Soalnya apa? Nggak semua motherboard itu bisa dipakai di semua prosesor. Soalnya soketnya beda-beda, dan kalian juga harus nentuin tipe motherboard apa yang cocok dan sesuai sama kebutuhan kalian. Nah, untuk cara pemasangannya ini sebetulnya gampang, cuman banyak banget orang yang takut salah dan akhirnya malah salah beneran gitu. Padahal sebetulnya pasang prosesor tuh gampang banget. Ini kalian tinggal lepasin aja pengait yang di sini. Nah, di sini tuh pokoknya ada satu titik kecil, ntar gue fotoin ya. Ini ada titik kecil yang ada segitiga kecil gitu pokoknya. Nah, ini tuh harus dipasin sama segitiga kecil yang ada di motherboard ini juga gitu. Nah, kemudian ini tinggal kalian tutup aja. Tahan gini. Ups. Kemudian kalian tekan. Ini nggak apa-apa, nggak usah takut rusak. Dia nggak akan rusak. Nah. Kemudian ini nanti bakal lepas sendiri. Dan ini udah kepasang si prosesor ke motherboardnya. Kemudian komponen yang selanjutnya harus kalian pasang itu adalah ini. CPU cooler ya, ini namanya CPU cooler. Si pin konektornya ini kalian harus pasang dekat-dekat dengan si CPU fan ini nih, CPU fan 1. Nah, biasanya kayak gini sih supaya ininya lebih dekat ke colokan CPU fan-nya. 1 2 3 4. Nah. Kalau udah masuk semua, ini tinggal kalian tekan aja. Kalian tekan, kemudian kalian putar. Biar amannya, kalian cek juga bagian belakangnya apakah udah kekunci dengan benar atau belum. Nah, ini udah kekunci ya, semuanya udah kekunci dan udah rigid. Nah, kemudian si fan-nya ini kalian colokin ke CPU fan 1. Nah, setelah CPU fan-nya kepasang kayak gini, yang selanjutnya harus kalian keluarin adalah RAM. Ini RAM-nya tinggal kalian masukin aja ke ke slotnya. Kalian buka dulu. Biasanya sih kalau di motherboard itu bagian kanan dan kirinya bisa dibuka. Cuman kalau di motherboard MSI ini yang dibuka cuman sebelahnya aja. Yang sebelahnya ini nggak bisa. Jadi ya sesuaiin aja lah sama tipe motherboard kalian. Nah, cara pasanginnya adalah si cekungan yang ada di RAM ini kalian sejajarin sama cekungan yang ada di motherboard kalian. Kalau udah pas gini, ini kalian tinggal tekan aja sampai dia ngeklik balik. Yang kencang aja, nggak usah takut rusak. Soalnya ini nggak akan patah atau gimana kok. Pokoknya kalau sampai cetrek, sampai keras gitu, itu berarti dia udah aman, udah kepasang dengan sempurna. Langkah selanjutnya adalah ini kita bakalan masukin ke dalam casing yang udah dipilih ya, yang udah dibeli maksud gue. Jadi ini casingnya bakal gue angkat dulu. Harus hati-hati ya kalau kalian ngangkat-ngangkat casing, terutama kalau ada tempered glassnya kayak gini. Ini bahaya banget sih. Bentar gue ganti angle kamera dulu ya, ini kurang enak soalnya. Yang pertama harus dipasang dulu adalah ini adalah front panel. Nah, kalau back panelnya udah kepasang, ini langsung aja diselarasin sama motherboardnya ya. Kalau udah pas gini, ini tinggal kalian masukin aja baut-baut yang ada. Ini biasanya udah satu paket sama motherboard. Maksud gua udah satu paket sama casingnya. Jadi tinggal langsung aja kalian pasang-pasangin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus masukin CPU. Nah, di sini biasanya kalau masukin CPU itu dari bagian sini
atau dari bagian belakang langsung, cuman karena ini nggak ada ruangnya di casing ini, jadi harus dibuka dulu side panel sebelah belakang. Oke. Nah, ini si side panel sebelah belakangnya udah gue buka. Nah, ini bisa sekalian aja si kabel front panelnya ini ke sisi belakangin. Nah, baru setelah kayak gini kita baru bisa masukin si power supply-nya. Langsung dipasang aja, tapi jangan sampai kebalik ya. Terus kayak gini nih. Terus ya pas, masuknya enak. Kemudian tinggal dikencengin aja pakai baut yang udah disediain dalam paketannya. Setelah power supply-nya kepasang, ini kalian tinggal masukin aja si kabel-kabel dari power supply-nya. Nah, pokoknya setelah semua kabel-kabelnya yang harus dimasukin itu masuk ya ke tempatnya, ya kurang lebih kayak gini lah. Ini kalau kalian rapih, kalau kalian apik pasti bisa clean jadinya. Oh ya, BTW ini ada satu proses yang gue lewat lagi. Ini pemasangan SSD. Soalnya ini susah banget, serius. Ribet, gue sampai masukin tangan ke sini. Gue ada kali setengah jam gue masang SSD ke sini. Cuman ya dasarnya sama aja sih. Tinggal kalian masukin aja ke bolongan yang tersedia gitu. Oke, untuk komponen terakhir yang harus dimasukin adalah si VGA card-nya. Nah, ini dipasanginnya ke port yang ini, ke PCIe Express. Dibuka dulu sama kayak RAM, ada bukaannya. Oke, gue mau minta maaf lagi, ternyata gue salah, gue keliru. Harusnya VGA itu dipasangnya bukan terakhir, tapi barengan setelah prosesor, heatsink, sama RAM. Soalnya dari tadi gue coba-cobain pasang si VGA ini terakhir, dan ternyata susah banget masuknya. Akhirnya gue lepas lagi motherboardnya, dan sekarang baru bisa masuk. Ya, jadi note aja buat kalian. Jadi urutan yang benar adalah CPU, heatsink, RAM, kemudian VGA, baru PSU. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan yang gue lakukan. Oke, sekarang tinggal kita kencengin di bagian pengunci di sebelah sini, sebelah kiri. Nah, sekarang masukin kabel power pin 6 ya. Power pin kali 6. Oke. Terus kabel SATA untuk SSD. Nah, sekarang kalau udah semuanya kecolok ini, tinggal dirapi-rapiin aja di bagian belakangnya.